Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi persiapan ujian akhir semester 1 mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6. Nah, anak-anak silakan kalian simak soal-soal berikut ini. Soal berikut ini termasuk dalam KD 3.1. KD 3.1 terdapat pada tema 1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sebelum memasuki soal, ayo kita simak terlebih dahulu teks berikut, karena teks berikut akan berkaitan dengan soal. Ada sekitar 20.000 jenis belalang di dunia. Mereka dapat hidup di belahan bumi manapun. Mereka adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun, tak jarang ada jenis belalang yang memakan bangkai hewan ataupun serangga lainnya. Belalang juga merupakan hewan yang kerap diburu oleh kumbang, burung, kadal, tikus, ular, dan laba-laba. Oleh sebab itu, mereka harus pandai melindungi diri dari musuh dengan melompat atau terbang jauh. Terkadang, mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan di sekitar. Misalnya, belalang hijau akan bersembunyi pada daun yang mirip dengan warna tubuhnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah: kamu bisa melihat kembali teks paragraf pertama yang terdapat di bawah. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah: A. Semua belalang pemakan tumbuhan. B. Ada belalang pemakan bangkai hewan. C. Belalang kerap diburu oleh kadal dan tikus. D. Ada belalang yang dapat menyamarkan warna tubuh. Menurutmu, jawaban yang benar adalah informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah: ada belalang pemakan bangkai hewan. Soal selanjutnya, ayo perhatikan kembali teks paragraf kedua yang terdapat di bawah. Informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah: A. Belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau. B. Terdapat sekitar 20.000 jenis belalang yang hidup di dunia. C. Belalang dapat bertahan hidup di belahan bumi manapun. D. Belalang biasanya memakan daun-daunan. Jawaban yang tepatnya adalah informasi yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau. Kita lanjut ke soal berikutnya. Informasi cara belalang melindungi diri dari pemangsa terdapat pada paragraf. Jawabannya terdapat pada paragraf kedua. Kata baku dari kata herbivora adalah: kata baku dari kata herbivora adalah herbivore. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa kesimpulan dari teks yang kamu simak tersebut? Ayo ceritakan. Kesimpulan dari teks tersebut, belalang merupakan hewan pemakan tumbuhan. Namun, ada belalang pemakan bangkai hewan. Untuk melindungi diri dari musuh, mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan sekitar. Kita masuk ke KD 3.4. KD 3.4 ini berada pada tema 2, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum menjawab pertanyaan, ayo kita simak terlebih dahulu teks berikut. Kalimat 1, awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, kini sebelah selatan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Kalimat kedua, namun untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Kalimat ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Kalimat keempat, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Kita masuk ke soal yang pertama. Awalnya, proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, kini sebelah selatan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Pertanyaannya, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? B. Mengapa pembacaan teks proklamasi dipindahkan dari rencana awal? C. Kapan teks proklamasi dibacakan? D. Lagu apa yang mengiringi saat pengibaran bendera merah putih? Jawaban yang benarnya adalah kalimat tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? Soal selanjutnya, kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. B. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. C. Soekarno dan Muhammad Hatta. D. Latif Hendra-Ningrat dan S. Suhut. Menurutmu, jawaban yang benarnya adalah kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban yang benar adalah B. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Soal berikutnya, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah, menurutmu kalimat tanya apakah yang tepat? Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah, siapa pembaca teks proklamasi? Soal berikutnya, Latif Hendra-Ningrat dan S. Suhut ditugasi untuk menjadi pengibar bendera. Informasi penting pada kalimat di atas adalah, ayo sebutkan. Jadi, informasi penting pada kalimat di atas adalah pengibar bendera pada saat proklamasi kemerdekaan adalah Latif Hendra-Ningrat dan S. Suhut. Soal selanjutnya adalah soal uraian. Buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan isi teks yang kamu simak sebelumnya. Contoh 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan isi teks tersebut adalah 1. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, kini sebelah selatan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Pertanyaan kedua, mengapa pembacaan teks proklamasi dipindahkan dari rencana awal? Jawabannya, untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang. Pertanyaan ketiga,
Kapan teks proklamasi dibacakan? Jawabannya, Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Kita lanjut ke soal KD 3.2. KD 3.2 berada pada tema 3 dan tema 4, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah. Sebelum menjawab pertanyaan, ayo simaklah teks berikut. Kalimat 1, penemu listrik adalah Michael Faraday dan berkat penemuannya tersebut, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Listrik. Kalimat kedua, Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Beliau dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari berbagai hal. Kalimat ketiga, kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari tokoh yang bernama Humphrey Davy yang membimbing Michael Faraday di laboratoriumnya. Kalimat keempat, di bawah bimbingan Davy, Michael Faraday berhasil membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Soal yang pertama, topik teks tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Topik teks tersebut terdapat pada kalimat nomor 1 yang berbunyi, penemu listrik adalah Michael Faraday dan berkat penemuannya tersebut, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Listrik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Beliau dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari berbagai hal. Pertanyaannya, kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat di atas adalah A. Siapa tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Listrik? B. Di mana Michael Faraday lahir? C. Kapan Michael Faraday wafat? D. Apa bentuk penghargaan pada Michael Faraday? Ayo tentukan jawabanmu. Kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat di atas adalah B. Di mana Michael Faraday lahir? Soal selanjutnya, informasi tentang Humphrey Davy terdapat pada kalimat Informasi tentang Humphrey Davy terdapat pada kalimat 3 dan 4, yaitu kalimat 3, kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari tokoh yang bernama Humphrey Davy yang membimbing Michael Faraday di laboratoriumnya. Kalimat keempat, di bawah bimbingan Davy, Michael Faraday berhasil membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Soal berikutnya, apakah ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif adalah menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Soal selanjutnya, perbaikilah kata-kata berikut menjadi kata baku dan tuliskan artinya. Untuk mencari kata-kata baku dan artinya, kamu bisa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbaikan kata-kata baku dan artinya adalah aktivitas menjadi aktivitas, sekering menjadi sekering, analisa menjadi analisis, saklar menjadi sakelar. Soal berikutnya ini adalah KD 3.6.
pada KD 3.6 terdapat di tema 5, yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Kita masuk ke soal yang pertama. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengisi sebuah formulir adalah A. Menulis nama lengkap, B. Menulis alamat lengkap, C. Memilih jenis perlombaan, D. Menandatangani formulir. Menurutmu, jawaban yang benarnya adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk mengisi sebuah formulir adalah A. Menulis nama lengkap. Formulir pengiriman barang biasanya disediakan di A. Loket puskesmas, B. Outlet ekspedisi barang, C. Loket pembayaran listrik, atau D. Kasir pusat perbelanjaan. Formulir pengiriman barang biasanya disediakan di outlet ekspedisi barang. Soal selanjutnya, apa perbedaan formulir pengiriman barang dengan formulir LJK atau lembar jawaban komputer? Perbedaan formulir pengiriman barang dengan formulir LJK adalah pada formulir pengiriman barang terdapat informasi nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Pada formulir lembar jawaban komputer atau LJK terdapat informasi petunjuk, nama peserta ujian, nomor peserta ujian, tanggal lahir peserta ujian, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta ujian, dan pilihan ganda untuk jawaban. Buatlah sebuah teks petunjuk pengisian formulir lomba. Jawabannya adalah petunjuk pengisian formulir. 1. Isilah dengan pulpen tinta hitam. 2. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. 3. Isilah formulir menggunakan huruf kapital. 4. Isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. 5. Tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Yang keenam, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Nah, anak-anak, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar serta terima kasih.